Nama saya Shen Wanying. Ayah saya adalah jenderal besar yang berjasa di barat laut. Setelah dua kakak perempuan saya meninggal tragis di istana, ayah terpaksa mengirim saya ke ibu kota juga. Orang-orang di padang rumput bilang kaisar sekarang ini tubuhnya kuat, tapi karakternya kasar. Dia hanya bisa memaksa putrinya. Dua kakak perempuan saya disiksa sampai mati oleh kaisar. Jadi sebelum masuk istana, ayah sengaja mencari dukun untuk memberiku riasan alami. Tapi ini sama sekali tidak bisa menyembunyikan dari mata orang istana. Shen tetap dalam keadaan utuh. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giok, menjulang di Balairung Qianqiu. Gurun barat laut. Diaman Jenderal Shen. Anak ketiga perempuan Shen Changtai. Usianya baru 28. Masuk ke istana Qingqiu. Bukankah anak ketiga keluarga Shen tidak mau menemani tidur? Kenapa dia malah diangkat ke hadapan kaisar? Katanya kaisar sengaja membalikan papan nama Shen Changtai. Kupikir pura-pura jelek bisa menghindari tidur bersama kaisar. Ternyata terlalu naif. Kau kaisar anjing yang kejam dan sial. Aku mengutukmu. Semoga anak-anakmu kelak tidak punya lubang pantat. Siapa suruh kau telanjang dan tidur di ranjangku? Yang mulia, malam ini Anda membalikan posisi saya. Aku ini menurut permintaan permaisuri. Setelah mandi, aku dibawa ke sini. Kenakan bajunya. Tidak apa-apa. Nenek moyang yang terhormat, hari ini saya, Li Yingchen, ingin menikahi Shen Wanying sebagai istri. Dua hati bersatu, bersama hingga tua. Kadang marah, kadang lembut. Sebenarnya siapa kaisar yang sebenarnya? Dan pakaian pernikahan yang megah ini. Apakah kedua kakakku juga pernah memakainya? Permaisuri, minumlah lagi sedikit. Obat yang kau minum tadi semuanya keluar lagi. Kakak. Kain sutra merah tergantung tinggi di balai Qianqiu. Kata bahagia memenuhi jendela. Ini bukan tentang kaisar memanjakan selirnya. Kalau tidak tahu, orang akan mengira. Mengira ini adalah pernikahan ratu istana. Kakak memintaku mengenakan pakaian pengantin dan sanggul. Yu Chen. Li Yingchen sungguh kejam. Kasihan aku yang menang. Yang mulia, pakaian ini, dan juga arah pernikahan, tidak sesuai dengan tata krama. Ini adalah kehormatan yang hanya dimiliki oleh permaisuri. Aku memanjakanmu. Maka kamu harus menerimanya. Minumlah arah pernikahan ini. Sejak saat itu, kita menjadi suami istri. Saya, anak perempuan Jenderal Shen, tidak mungkin begitu lemah. Saya ingat kedua kakak perempuanmu. Kakak perempuanku pernah menyebutkan tentangmu. Apa yang mereka katakan tentangku? Kedua kakak perempuanmu tentu memujimu sebagai cerdas dan cantik. Adalah permata yang paling bersinar di padang rumput ini. Yang mulia, apakah Anda mencintai mereka? Saudara perempuanku. Tentu saja. Mereka selalu mencintai hamba. Hamba tentu juga mencintai mereka. Tetapi King,
Aku sekarang hanya mencintaimu. Yang mulia, cintamu terlalu murah. Wanita-wanita di dalam istana itu tidak menginginkanmu. Shi Wanying apalagi tidak akan menginginkanmu. Sayang. Ibu. Aduh, Rongfei, cepat katakanlah, jangan bertele-tele, seperti perempuan saja. 80.000. Ayo sini. Rongfei, kamu kalah. Yang kalah harus menerima. Kalung yang diberikan oleh Kaisar Agung kemarin adalah milikku sekarang. Bukan kamu yang menekan 80.000. Kenapa masih harus 80.000? Ini kamu pasti nggak ngerti. Ini aku. Sebutannya Da Fangzi. Hanya bisa kartu yang kamu pegang ini. Mana ada logika seperti itu? Kartu orang lain malah menangnya lebih besar. Apakah kamu sedang menipuku? Ini adalah aturan yang khusus aku pelajari dari orang Persia. Mana mungkin salah? Ayo cepat berikan gelang itu padaku. Tidak perlu melayani Kaisar Buo, tapi tetap dapat surat perintah. Kali ini aku benar-benar untung besar. Mana ada orang sepertimu? Kaisar memerintahkanmu untuk menemani tidur. Kamu selalu mencari alasan untuk mengusirku. Barang yang diberikan Kaisar, kamu tidak ada yang terlewatkan. Semua harus kau menangkan. Kalau sudah bertaruh, terimalah kekalahan. Kalau berani, coba kalahkan aku. Sudah cukup bertengkar, sekarang waktunya memberi hormat pada ratu. Jerry mengirimimu sebuah bunga. Terima kasih, Shen Changzai. Yuzhen, hati-hati. Wajah ini milik permaisuri. Wajah ini milik permaisuri. Kakak Pri, apakah kamu baik-baik saja? Kakak King, bagaimana kamu tahu nama kecilku? Melapor kepada permaisuri resmi. Ini adalah Shen Changzai yang baru saja masuk istana dari pemilihan ini. Kantor urusan dalam menempatkannya di istana Xiuyue. Semoga nyonya maafkan kesalahannya yang menyinggung. Shen Changzai Yuzhen. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu. Ternyata adik baru ya? Lihat saja aura di sekelilingmu. Seharusnya Putri Jenderal Shen dari Barat Laut. Kalian bertiga benar-benar sangat mirip. Baru saja aku berterima kasih pada adik karena telah menyelamatkanku. Kebetulan kami hendak mengunjungi ratu untuk memberi hormat. Bagaimana kalau adik ikut masuk bersama kami? Aku ini statusnya rendah. Takutnya aku belum berhak ikut bersama dua nyonya. Pergi memberi hormat pada ratu. Kami bilang kamu punya? Ya kamu punya. Jangan bertele-tele. Keluarga Jenderal Shen tidak akan melahirkan orang pengecut. Pergi. Dua kakakku pernah menulis surat padaku. Mereka bilang di dalam istana ini, ada beberapa saudari yang sangat akrab. Sepertinya mereka baik padaku. Juga karena kakakku. Permaisuri Zhenfei, Permaisuri Rongfei. Istri saya baru saja mulai membaik. Kami sedang menunggu kalian berdua datang. Ini adalah King. Tenang saja, permaisuri adalah orang paling baik di istana. Dia pasti akan menyukaimu. Iya, King. Ratu sangat menderita. Kamu harus membuatnya sedikit bahagia. Jika ratu tidak ada, maka kami semua akan mati di tangan Wan Sheng'er. Selama bertahun-tahun, selalu ratu yang melindungi kami. Ayo,
Salam, permaisuri. Datang ke sini? Kenapa masih sungkan? Cepat bangunlah. Masih malam juga. Saat itu dia masih mengandung. Namun demi menyelamatkanku, dia mengalami perdarahan hebat saat melahirkan. Darahnya habis mengalir sampai habis. Satu nyawa melayang, dibawa keluar dari kamar. Saat itu dia masih berkata ingin melahirkan seorang putri kecil. Besar bersama dengan Changpingku. Kakak sulung dan kakak kedua tidak bisa pulang lagi. Kita tidak akan pernah lagi mencicipi kue sayur buatan nenek sendiri. Nenek sangat merindukan mereka. Begitu juga ibu. Ibu menangis setiap hari. Nangis sampai matanya buta. Mereka masih menunggu aku membawa kakak pulang. Kakak. Jangan takut. Mulai sekarang aku adalah kakakmu. Istana dalam itu penuh bahaya. Meski aku mati, aku akan melindungimu dengan baik. Dua kakakku meninggal di tangan orang yang sama. Kini Wan Guifei Wan Shun Er yang sangat disayang sepanjang hidup. Nyonya. Anda. Kenapa Anda tampak sama seperti saya? Apakah Anda juga kakak saya? Ayo. Cepat pergi. Jadi, kamu adalah Wanyinya. Sungguh cantik. Kakakmu Wan Rong dan kakak kedua Wan Qiu selalu membuatku teringat. Kau bilang, adik bungsu mereka. Paling cerdas dan menggemaskan. Sekarang kau sudah masuk istana. Adik bungsu mereka adalah adik kandungku sendiri. Nyonya. Mengapa kakak sulung dan kakak kedua saya tidak ada lagi? Padahal saat masuk istana mereka masih baik-baik saja. Nenek saya masih menunggu mereka pulang. Ini salah saya. Saya tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Kakak kedua saya, Wan Qiu, demi melindungi Changping saya, dihabisi hidup-hidup oleh wanita beracun itu. Salju di seluruh langit, darah di seluruh tanah. Dia memeluk Changpingku sampai mati. Hahaha. Ah. Pengecoran. Urusan sudah selesai. Dalam waktu 3 hari, pasti ada kabar dari istana Changchun. Sisanya tergantung pada kemampuan yang mulia. Pergi dan bawakan obat untuk saya. Mulai besok saya akan berpura-pura sakit. Suruh semua tabib dari rumah sakit kekaisaran datang ke istana Fengsang, menunggu saya di sana, tanpa izin saya. Tidak seorang pun boleh melangkah keluar dari istana Fengsang. Iya. Tidak heran dia adalah putri jenderal. King, kamu memainkan tombak merah ini dengan sangat hebat. Lebih baik daripada kedua kakakmu. Seandainya Wan Rou dan Wan Ku bisa sehebat ini, dulu mereka tidak akan. Asian, kalian di surga pasti mendengar. Harus benar-benar diperhatikan. Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Aduh, Tuan, ada masalah. Tuan-tuan,
Ada masalah. Pangeran ketiga tiba-tiba tertular cacar. Permaisuri sangat cemas. Tabib sudah dipanggil oleh Selirwan ke istana Feng Zhang. Kalau tidak ada tabib lagi, pangeran ketiga hampir tidak kuat lagi. Aku bilang kenapa tiba-tiba Wan Shi sakit. Dia lagi-lagi pakai trik ini. Dulu telah membunuh Chang Ping. Sekarang datang lagi untuk menyakiti ratu. Satu-satunya darah daging yang tersisa. Aku akan mencarinya. Hei, tanganmu lemah sekali. Pergi mencarinya hanya akan membuatku dipukuli tanpa alasan. Kalau begitu, aku akan mencari Nyonya Xian. Dia cukup paham tentang pengobatan. Mungkin dia akan membantu karena hubungan persaudaraan kami yang sudah lama. Kau pergi, Nyonya, tinggallah di dalam istana. King, aku akan pergi ke istana Feng Zhao untuk memanggil tabib. Itu tidak bisa dilakukan. Memaksa masuk istana. Wan Shi tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, orang-orang di sana bahkan belum bisa mengalahkanku. Sekarang memang hanya bisa seperti ini. Kalau San Age juga hilang, ratu benar-benar tidak akan bisa bertahan. King, jangan bertindak sembrono. Lindungi dirimu dulu yang utama. Aku akan pergi cari anjing kaisar itu. Semoga kali ini dia bisa jadi manusia lagi. Kami sedang berjuang di tempat hiburan malam. Permaisuri Feng King. Tidak. Kau bukan Feng King. Aku tahu. Kau adalah gadis rendahan yang dikirim Shenjia ke istana. Dua kakakmu mati di istana demi melindungi sang ratu. Mereka semua meninggal di istana. Sepertinya kamu juga tidak ingin hidup. Aku datang untuk meminta bantuan untuk sang ratu. Mohon kepada para tabib untuk pergi ke istana Changchun untuk memeriksa San Ge. Tidak boleh pergi, aku masih sakit parah. Bagaimana bisa berani pergi begitu saja? Jika terjadi sesuatu, siapa yang berani menanggung akibatnya? Apa kamu tidak takut aku membunuhmu? Kalau kamu bertindak, itu berarti memberontak. Kaisar dan kakak pangeran residen saya pasti akan membuat seluruh keluarga Shen binasa. Beraninya kamu. Ah, saya mohon paduka selir, tolong ampunilah. Istri saya kehilangan banyak darah, sudah hampir tidak tertolong. Mohon yang mulia memanggil tabib untuk memeriksa. Bukankah putri keluarga Shen cukup hebat? Kenapa saat melahirkan jadi seperti mau mati? Yang mulia Gui Fei posisinya bayi tidak benar. Sehebat apapun wanita, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tolonglah, izinkan aku memberinya sedikit air hangat. Dia tetap menolak. Dia tidak akan. Rindu. Ibu. Wanrong. Bolehkah aku pulang? Nona, gelang tanganku sudah diperbaiki. Cepat, cepat. Aci, lompat lebih tinggi lagi. Kau, biksu kecil, harus pegang erat. Jangan sampai jatuh. Hahaha. Kau memang lebih membanggakan daripada kedua kakakmu itu. Aku malah tidak mengerti. Apa yang bagus dari Feng King itu? Kalian satu persatu bahkan tidak peduli nyawa. Kalau ingin menyelamatkan anaknya, itu kamu. Lebih baik ikut aku saja. Aku jamin kamu akan makan enak. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikanmu, Permaisuri. Tidak perlu. Kakak Permaisuri sangat baik hati kepada selir di istana. Kita semua hidup di bawah perlindungan kakak ratu. Tentu saja kita harus berjuang mati-matian untuk melindunginya. Ayo pergi. Permaisuri yang mulia, ini Shen Changzai. Sungguh sangat berani. Kita sebanyak ini. Ternyata tidak bisa menghentikannya. Biarkan saja dia pergi. Berani-beraninya menyinggung aku. Dia masih punya nyawa. Cepat. Lebih cepat lagi. Tuan kecil,
Jangan pedulikan aku. Menyelamatkan Pangeran San yang lebih penting. Ya, ya. Ya. Bulan pertama masuk istana. Anak ketiga ratu, Ping An, juga meninggal. Nyonya, tolong minumlah sedikit. Anda harus cepat sembuh. Kalau tidak, wanita beracun Wan Xier akan berhasil. Nyonya, kami memang tidak berguna. Tidak bisa melindungi Ping An dengan baik. Jika Anda ingin menyalahkan, silakan salahkan kami. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri ya. Kakak Zhen Fei bilang. Permaisuri sudah memiliki 3 anak. Putri tertua, Chang Le, tenggelam dan meninggal saat berusia 3 tahun. Anak kedua, Chang Ping, meninggal karena sakit saat diasingkan. Kini, Ping An juga telah meninggal. Permaisuri hanya tersisa sebuah tubuh di dunia ini. Permaisuri, yang mulia sudah datang di luar istana. Apakah dia mengatakan bagaimana menghukum wanita jahat itu? Yang mulia mengatakan bahwa permaisuri sedang sakit parah. Yang mulia tidak berbicara. Denda setengah tahun gaji. Ini lagi, perdamaian ini. Tapi anaknya sendiri. Sang kaisar bajingan itu. Sombong karena punya banyak anak laki-laki. Lalu suka menganiaya permaisuri. Peduli hidup mati permaisuri. Semua anak permaisuri diracun oleh keluarga Wan itu. Setiap kali sampai gila. Setengah tahun kemudian pasti meninggal. Aku tidak mau bertemu. Jika dia tetap ingin menerobos masuk. Yang bisa dilihat hanya jasadmu. Tentu. Kota P. Dia menipuku, aku sangat menderita. Sang raja menipu permaisuri. Membuat permaisuri jatuh cinta pada raja yang suka berselingkuh. Kemudian permaisuri tidak mau mencintai raja lagi. Kaisar kembali menipu aku 2 kakak. Kaisar adalah orang jahat seperti Wan Xi. King, kamu benar-benar anak yang baik. Melakukan hal berbahaya demi permaisuri. Tapi dengan sifat Wan Xi, pasti dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebenarnya sejak pertama kali bertemu permaisuri, aku sudah tahu kenapa aku harus masuk istana. Kenapa? Kaisar ingin mencari pengganti permaisuri. Aku dan 2 kakakku adalah pengganti permaisuri. Kakak Zhen Fei dan kakak Rong Fei tidak mau menemani tidur, tidak ingin bertemu kaisar. Karena kalian sudah muak dengan ketidaksetiaan kaisar terhadap permaisuri. Anak yang sangat pintar. Kaisar yang tolol bisa mengurungmu di istana ini. Benar-benar berkat dari kehidupan sebelumnya. Ayo pergi. Ada orang. Shen Changqing akan memberimu senjata terlebih dahulu. Bawa pergi. Sepertinya kamu tidak suka dengan wajah ini. Lebih baik aku berikan kamu sehelai merah. Supaya kamu tidak perlu menggunakan wajah ini untuk menggoda sang raja. Wan Guifei adalah perintah dari istana agar dia datang ke istana kamu untuk memberi hormat. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja aku. Oh, ternyata kamu yang menyuruh Shen Changfa untuk mencoba membunuh aku. Orang, tahan dia. Pukul. Ku adalah salah satu dari 4 selir utama. Kau berani. Ah. 本宫是当今太后的亲侄，打你，有什么不敢？来，接着打。别动他，陪我吃，你们放开他！ Lupakan saja. Temani aku bertarung. Berhenti. Berhenti.
King King. Kamu baik-baik saja, kan? 可还好啊。 Aku tidak apa-apa, Yang Mulia. 娘娘病得 Ibu 现在 sakit sangat parah, tidak bisa sadar lagi. Ratu Yang Mulia. Hamba hanya tidak sengaja terjatuh. Hamba tidak apa-apa. Anda sedang tidak sehat. Segera pulang dan istirahatlah. Feng Qing, beraninya kamu. Wuan Jia berkuasa di seluruh negeri. Kamu tidak sedang jalan-jalan di Changchun, tapi malah ikut campur urusan orang. Sepertinya kematian 3 bajingan kecil itu belum membuatmu cukup khawatir. Aku. 我什么我？ Kau sudah kehilangan 3 anak. Baru saja Kaisar menghukum gajiku setengah tahun. Kaisar sudah lama muak padamu. Hari ini aku akan membuat seluruh istana melihat. Siapa yang bisa kau lindungi? Hajar. Hajar semuanya. Aku tidak bilang berhenti. Siapa berani berhenti? Tunggu. Siapa yang berani menyentuh mereka? Harus menginjak mayatku dulu. Yang Mulia, Yang Mulia. Kaisar telah tiba. Kaisar telah tiba. Lihat, hiduplah, Yang Mulia, hiduplah, hidup panjang, bangkitlah. Permaisuri tidak enak badan. Mengapa masih datang ke sini? Bawakan permaisuri. Kembali ke istana untuk beristirahat. Baginda datang tepat waktu. Shen Changzai yang baru masuk istana ini, malam sebelumnya berani menerobos istana Feng Yang. Bahkan menodongkan pistol ke leher hamba. Melawan atasan, hamba hanya memberikan hukuman ringan. Namun ratu malah menghalangi dengan berbagai cara. Sungguh tidak pantas. Changzai berani menerobos istana selir utama juga. Masalah ini serahkan sepenuhnya kepada Anda, Wan Guifei. Terima kasih, Yang Mulia. Tunggu sebentar. Shen Changzai melanggar masuk ke dalam istana Feng Chang demi saya. Jika Yang Mulia ingin menghukum, hukum saya terlebih dahulu. Permaisuri baru saja mengalami kesedihan kehilangan anak. Masih berbicara sembarangan. Cepat bawa permaisuri kembali ke kamar untuk beristirahat. Baginda Kaisar, Anda sangat tahu apakah saya sakit atau tidak. Kita, Chang'e, bahkan masih selamat. Anda juga tahu bagaimana dia meninggal. Tapi Anda tidak menghukum pelakunya. Malahan Anda ingin saya, dengan mata terbuka melihat dia, membunuh semua orang yang ingin melindungi kami ibu dan anak. Hamba tidak bisa melakukannya. King King. Jangan berisik. Kamu adalah permaisuri. Ya. Aku adalah permaisuri. Sejak hari aku dilantik. Aku melayani permaisuri tua, hormati Kaisar. Jangan cemburu, jangan benci, berusaha sebaik mungkin melindungi selir Kaisar. Tapi Kaisar, apa yang aku dapatkan? Kau memihak musuh anak ke-12ku demi kepentingan besar. Aku bisa mengerti. Tapi kau juga harus melihat berapa banyak orang yang dia bunuh. Orang-orang yang baik padaku. Ayah dan ibuku. Wanrong dan Wanku sudah meninggal. Sekarang, apakah aku harus melihat Wanying mati di depanku? Hari ini, kecuali aku mati, tidak ada yang boleh menyakitinya sedikit pun. Hari ini, kecuali aku mati. Kalau tidak, jangan harap siapapun menyakitinya sedikit pun. Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Itu semua tidak benar. Permaisuri juga tidak tahu kalau Pangeran Tiga sakit. Silakan dengar. Jangan buat aku susah hati. Permaisuri. King King. Mulai hari ini, Yang Mulia. Wan Ying adalah adik kandung hamba. Dia adalah satu-satunya keluarga hamba di dunia ini. Jika hari ini hamba tidak bisa melindunginya, maka hamba akan mati bersamanya. Sister Permaisuri, jangan takut. Aji akan melindungimu. Yang Mulia. Aku akan dengar kamu. Aku selalu dengar King King. Jangan begitu.
Yang mulia, King datang. Vest akan mengantarmu pulang. Ya. Hari ini kamu ketakutan. 你受惊吓了。 Namamu King. Bagus, namamu King. Mulai sekarang, aku akan melindungi King. Yang mulia, King masih kecil. Belum mengerti urusan pria dan wanita. Permaisuri lelah. Tolong antar permaisuri kembali ke istana untuk beristirahat. Kalau selir luar begitu kuat, maka Kaisar, mari kita buat sebuah kesepakatan. Mungkin kita berdua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dua kakak, mohon roh kalian di surga memberkati King agar berhasil membalas dendam. Tolong sampaikan pada nenek dan ibu. King sangat merindukan mereka. King sangat merindukan rumah. Yang mulia, di sini hanya ada kita berdua. Kamu dan aku, Ting. Cahaya bulan malam ini sangat indah. Temani aku menikmati bulan dulu. Baik. Yang mulia di bawah sinar bulan. Bagaimana kalau hamba menari untukmu? Ting. Kau benar-benar lembut dan menawan. Saat tidak ada orang. Maukah kau memanggilku Sanlang? Sanlang. Kaisar anjing ini, haremnya, apakah sudah lama tidak ada selir? Begitu susah payah menyenangkanmu. Nikmatilah kehangatan ini dengan baik. Selagi kau masih berguna. Angel. Yang mulia, aku menemanimu bermain sebuah permainan. Permainan apa? Di padang rumput barat laut kampung halamanku. Pasangan yang saling mencintai bermain seperti ini. Di padang rumput ada kebiasaan seperti ini, sungguh indah. Raja tidak tahu tentang ini. Masih banyak hal menyenangkan di padang rumput. Nanti aku akan menemani yang mulia bermain perlahan-lahan. Raja memerintahkan untuk menikah secara resmi. Dia pernah berkata, dia hanya memiliki aku sebagai satu-satunya istri. Pesta musim semi. Segelas anggur hijau, bernyanyilah sekali. Kemudian sujud kepada Chen San. Harapanku yang pertama, semoga Tuan panjang umur. Harapanku yang kedua, semoga aku sehat selalu. Yang ketiga, semoga bulan Maret seperti burung walet di atas balok. Permaisuri. King sangat cerdas. Nanti aku akan suruh Kasim Utama mengirimkan beberapa buku untukmu. Belajarlah dengan baik.
Aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Pintar sekali. Yang mulia, kenapa Kaisar pergi dengan terburu-buru seperti itu? Ada apa denganmu? Lonceng kematian berdentang 36 kali setelah pemakaman besar. Ratu menangis pergi. Bulan pertama dan 3 hari saya masuk istana. Karena ketidakpedulian dan keberpihakan raja. Saudara perempuan ratu meninggal dengan penuh penyesalan. Hahaha. Ayo. Kamu adalah Wan Ying? Ya. Sangat cantik. Kakakmu Wan Rong dan Wan Qiu selalu bercerita tentangmu. Mereka bilang adik bungsu mereka paling pintar dan menggemaskan. Sekarang kamu sudah masuk istana. Adik bungsu mereka. Dia adalah adik perempuan saya. Yang mulia. Mulai hari ini, Wan Ying adalah adik perempuan saya. Dia adalah satu-satunya keluarga saya di dunia ini. Jika saya tidak bisa melindunginya hari ini, saya akan mati bersamanya. Sepertinya Yang Mulia sangat sedih. Cukup sudah. Kaisar anjing ini hanya berpura-pura. Sister Ratu sudah meninggal. Dia bahkan tidak meneteskan satu tetes air mata pun. Hanya saja, kasihan Ratu. Dia berjuang demi kita semua dan segala hal. Mengorbankan 3 anaknya. Sekarang bahkan hidupnya sendiri tidak ada. Pelan-pelan saja. Ratu sudah pergi. Jabatan Ratu ini akan menjadi milik Nyonya Wan. Mulai sekarang kita semua harus bersaing mendapatkan perhatian. Kalau tidak, hidup di istana akan sangat sulit. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan Nyonya Wan mendekati posisi itu. Kakak Ratu. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi kamu. Ratu sedang berduka. Kaisar menjaga sendiri di istana Changchun selama 3 hari. Tidak makan. Tidak menangis keras. Hanya saja, aku duduk di luar pintu, mendengar Kaisar berbisik dengan kakak permaisuri. Menceritakan kisah lama. King Sanlang sangat penuh cinta. Dan aku diangkat menjadi Gui Fei. Sejak itu, dengan wajah ini, menikmati kasih sayang yang tak pernah pudar. Kakak King Shan dan kakak Rong datang. Pas sekali datang membantu aku. King, kudengar Kaisar hari ini membalikan kartu hijau Wan Gui Fei. Kalau dibalik, apa artinya? Kalau Kaisar mau, itu lain cerita. King, kamu sudah susah payah. Di antara banyak saudari di istana ini, hanya kamu yang bisa bersaing dengan keluarga Wan. Tidak apa-apa, kakak Zhen, bertarung dengan orang jahat, sangat menyenangkan. Selamat datang, Yang Mulia. Nyonya, hati-hati ya. Kalau tidak, biar saya saja. Sanlang, cepat lihat. Bunga akasia sudah mekar. Sanlang paling suka makan kue bunga akasia. Malam ini aku akan membuatkannya untukmu. Sanlang. King. Iya?
Aku belajar membuat kue bunga akasia dari kakak Zen, sedang bersiap membuatnya untuk kuberikan padamu. Dulu ada juga buku yang kamu berikan padaku. 你送我的那本书， Hari ini aku membacanya. Sanlang masih berani bicara ya. Sampul bukunya tertulis sejarah. Aku bahkan membukanya untuk Nona Zen dan Nona Rong lihat. Ternyata isinya semua gambar erotis. 画面都是春宫图。 Bikin aku jadi bahan tertawaan. Baiklah, itu salahku. Malam ini aku akan meminta maaf kepada King King. Kenapa Kaisar belum datang? Hari ini Kaisar pergi ke istana Qiwe milik Permaisuri Shen. Sebuah kediaman jenderal perbatasan yang kecil, berani menentang aku. Kakak ketiganya itu, hanya punya wajah yang penuh ketakutan dan hormat, tapi berani mencoba merebut dari sisiku. Raja sudah berkata, orang yang paling dicintainya adalah hamba. Kau bawa ini ke istana Qiwe. 送去秋月殿。 Katakan bahwa ini adalah hadiah dari raja. Baik. Kau memang memiliki wajah yang bisa menggoda. Hamba ingin melihatnya. Tanpa wajah ini, bagaimana raja masih bisa menyayanginya? Jerry membuat ramalanku menjadi kenyataan. 是。 Nyonya, Anda sekarang setiap hari menggunakan minyak garam mandi ini ke seluruh tubuh. Bahkan Anda juga menggunakannya untuk memijat bagian dalam wanita. 女子的内处 Minyak garam mandi ini sebenarnya apa 是 sih? 何物啊？ Ini adalah barang berharga. Oleskan benda ini pada kulit. Akan membuat kulit terasa halus. Jika dioleskan pada bagian intim wanita, akan membuat pria tak bisa menahan diri. Mendapatkan warna seperti giok, dijual kepada keluarga raja. Apakah Yang Mulia menyukai rencana kecantikan ini? 您可喜欢？ King King, aromamu benar-benar harum. Ayah, kalau kau mendekat lagi, cium di sini. Hari ini benar-benar beruntung. Ya. Hamba San Momo melapor kepada Yang Mulia Gui Fei. 拜见贵妃娘娘。 Baru saja tiba 2 kotak salad merah di istana. Raja secara khusus memerintahkan hamba untuk mengantarkan ini kepada Yang Mulia. Selain Wan Gui Fei, Yang Mulia, ini benar-benar milik eksklusif Anda. Hadiah dari Raja. Kenapa malah dikirim oleh orang Wan Gui Fei? Terimalah. Ini bisa mempercantik dan merawat wajah. Nyonya, kenapa tidak segera mencobanya? Ah, kalau begitu aku harus mencobanya dengan baik. Nyonya, 娘娘， apa yang terjadi dengan wajahmu ini? 这是怎么了？ Aku dengar Kaisar akhir-akhir ini sangat memanjakan Permaisuri Shen. Apakah benar demikian? Ibu berkata dengan berat hati kepada anaknya. Akhir-akhir ini sibuk dengan urusan negara. Sama sekali tidak ada favoritisme terhadap siapapun. Kalau tidak ada, itu sudah baik. Kalau ada waktu luang, harus lebih sering mengunjungi Nyonya Wan. Segera beri dia beberapa anak.
Agar dia tidak terus-menerus menantikan bertemu bibi kamu. 姑母， Baiklah, kamu memang paling tahu malu. 知羞， Aku tidak akan bicara 说了 lagi. 便是。 Sudah jam berapa 什么 ini? 时辰了？ Kenapa selir tinggi Shen belum datang? Apa jangan-jangan terkena penyakit serius? 急 Takut untuk datang. Selir tinggi Shen datang. Selir tinggi Shen datang. Hamba mengucapkan salam kepada Permaisuri, mengucapkan salam kepada Yang Mulia. Semoga Permaisuri dan Yang Mulia selalu dalam keadaan baik. Berani sekali. Di hadapan Permaisuri bersembunyi-sembunyi. Apa ini namanya? Ada apa dengan Permaisuri Shen? Mengapa harus menutupi wajah dengan selendang? Lapor Yang Mulia. Aku beberapa hari ini tidak tahan angin. 受的风， Begitu kena angin, wajahku langsung muncul ruam. Makanya aku sengaja menutupi, bukan bermaksud tidak hormat. Menurutku wajahmu sudah rusak, tak berani diperlihatkan orang. Nanti aku akan segera membuka kerudungmu. Biarkan Yang Mulia melihat wajahmu yang jelek ini. Lihat bagaimana kamu masih bisa menggoda. Yang Mulia. Baiklah, bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Ha. Mengapa hanya muncul beberapa ruam merah? Permaisuri Shen, mengapa wajahmu jadi begini? 为何变成这样？ Yang Mulia, hamba tadi sudah berkata, wajah hamba ini beberapa hari ini jika terkena angin dingin, akan timbul ruam. Mamah masih berniat membuka kerudung hamba. Ini sama saja dengan merusak wajah hamba. Yang Mulia, hamba tua tidak bermaksud demikian. Hamba hanya ingin melihat apakah Permaisuri Shen terkena penyakit parah. 能不急？ Tidak bisa bertemu orang. Aku melihat kamu sangat ingin wajah Permaisuri Shen hancur. Tidak bisa bertemu orang, kan? Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, wajah Permaisuri juga hancur. 是被毁， Wajah yang hancur akan sangat menyakitkan bagi setiap 都会 wanita. 心痛不已。 Lepaskan pakaian bulu ini. Silakan, Yang Mulia. Nyonya San hanya secara tidak sengaja membuka cadar Permaisuri Shen. Kesalahannya tidak seharusnya dihukum mati. Ampuni saya, Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni saya. Ampuni saya, Yang Mulia. Hari ini Kaisar mengadakan pesta 100 bunga. 光焰， Mengapa harus marah pada hamba? Menurut pendapat hamba, aku katakan, seret Buddha nakal ini dan cambuk sampai mati. Siapa berani mengajukan permohonan? Aku katakan seret Buddha nakal ini dan cambuk sampai mati. Siapa berani mengajukan permohonan? Wan Guifei. Kau membiarkan budak durhaka menindas tuannya. Sementara waktu hak mengatur 6 istana dicabut dari Wan Guifei. Sementara itu, Rong Fei dan Zhen Fei akan bersama-sama mengelola istana belakang. Ya, 是 bawa pergi. Ampun, ampun. Nyonya, apa yang terjadi dengan wajahmu? 这是怎么了？ Di dalam ini beracun. Beracun? Beberapa hari lagi akan ada pesta 100 bunga. Wajahmu sekarang harus bagaimana ini? Tidak apa-apa, kita akan menggunakan rencana ini. Di kotak kayu di samping tempat tidurku, ada pil penawar racun yang kubawa dari padang rumput. Ambilkan untukku. 是 HMPH, Permaisuri. Itu kamu. Kamu yang membuatku seperti ini. Kau yang menyebalkan. Siapa yang ingin menjahati siapa? Nyonya yang paling mengerti. Nyonya sudah bertahun-tahun mengikuti Permaisuri Wan untuk merencanakan kejahatan. Pasti tidak sedikit juga.
Maksudmu apa? 讲， Kakak sulungku. Yaitu Ratu Rongbin pada masa itu. Karena semangkuk darah herba kering, darahnya benar-benar habis tersedot. Satu mayat dua nyawa diangkat keluar. Semangkuk darah herba itu diberikan langsung oleh sang ratu. 新守卫的， Itu pantas untuknya. Berani menghalangi jalan permaisuri Guifei kami. Hanya rakyat biasa, putri seorang jenderal. Permaisuri Guifei yang mulia dari permaisuri wanita. Masih berani bermimpi melahirkan putra mahkota untuk melindungi dirinya. Dia bermimpi saja, baguslah begitu. Tidak kecanduan rokok. Ah. Berhenti, berhenti, Wan Wan. Ibu. Ibu. Shen Wanyi. Kau berani menyakiti orang terdekatku. Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Segala sesuatu. Tahun-tahun ini aku sudah lelah bertarung denganmu yang tidak ada semangatnya. Aku juga sudah jenuh. Silakan lakukan apapun yang kau mau, aku menunggu. Jahat. Hanya karena memiliki wajah yang dalam seperti Feng Qing, berani sekali menunggangi kepalaku. Sungguh tidak masuk akal. Nyonya. Dia hanyalah seorang selir yang tidak memiliki kekuasaan. Asalkan Nyonya mengucapkan satu kata, hamba akan segera mengambil nyawanya. Bunuh dia. Harus bunuh dia. Yang mulia tidak akan merusak hubungan dengan saya hanya untuk seorang pengganti. Dengan saya berkonflik. Hanya Shen Wanyi. Jalan yang paling mirip ayah ini harus mati. Hati kaisar. Baru bisa sepenuhnya kembali kepadaku. Iya. Bodoh ini. Dia kira selirnya bisa bertahan berapa lama lagi. Mati, sampai akhir pun masih tidak tahu. Dia memaksa ratu untuk meninggal dalam kesedihan. Kaisar bajingan. Mungkin dalam mimpinya pun ingin segera memenggalnya berkeping-keping. Sudahlah, Yu Zhen bilang. Untuk apa melakukan ini semua? Tenang saja. Suatu hari nanti, keluarga Wan akan runtuh. Ini adalah waktu kematian Wan Sheng'er. Hari ini adalah pesta 1000 bunga. Permaisuri memberikan kepada semua tuan secangkir anggur madu bunga. Penguasa Jiang di sisi permaisuri, selalu mengawasi cangkir di depan King King. Jangan-jangan mereka telah melakukan sesuatu pada anggur ini. King King, di wajahmu masih ada ruam angin. Madu bunga ini toh adalah minuman keras. Lebih baik tidak diminum. Berani sekali, permaisuri sendiri yang menyajikan. Bagaimana bisa menolak? Minuman dari permaisuri, hamba tentu tidak berani menolak. King King. Mari kita ganti gelas. Aku rakus, sepertinya anggur di gelasmu lebih banyak. 不多一些。 Apa yang terjadi dengan kakak Rong Fei? Tidak apa-apa, King King kita sangat cantik. 真好看。 Ini kakak Rong Fei yang membuatkanku. Pakaian yang cantik. Rong Fei. Beruntung. Cepat panggil tabib. 快叫太医！ Apa yang terjadi? Ratu Rong sakit.
Laporkan kepada Yang Mulia. Di dalam cangkir Ratu Rong ada racun sedikit. Cangkir ini sebenarnya untukku. 本来是给我的。 Seandainya kakak tidak menyadari ada yang salah dengan minuman ini, aku tidak akan mengganti minumanku. Permaisuri Rong, kamu benar-benar tidak boleh mengalami apa-apa. Kakak Permaisuri Rong, kenapa kamu sebodoh ini? Mereka menyerang aku. Dulu Ratu melindungi kita. 是皇后娘娘护着我们， Sekarang kamu juga harus melindungi King King. 你也要护着青青。 King King, baik-baik ya. Berani ada yang meracuni di jamuan istana. Segera selidiki dengan teliti. Yang Mulia, inilah orang yang telah bersentuhan dengan cangkir minum Nyonya Rong Fei. Hamba yang berani. Berani meracuni Nyonya Gong Fei. Seret dia pergi dan hukum dengan tongkat. Tidak, Yang Mulia, tolong ampunilah, aku tidak meracuni. Ya. Itu Paman Jiang. Saat aku baru saja menghidangkan minuman, Paman Jiang melihat sebentar. Tidak, Yang Mulia, ampunilah aku tidak meracuni. Ya. Itu Paman Jiang. Selir ini difitnah. Berani sekali. Masih ada, apakah benar dia yang ada di dekatku? Hanya setelah diperiksa kita tahu. Baginda, hamba mohon Baginda menyelidiki perkara ini secara menyeluruh. Mohon Yang Mulia menyelidiki perkara ini dengan teliti. Cukup. Acara bunga yang baik ini menjadi kacau. 恼得鸡飞 Anjing melompat dan orang-orang membawa Ratu Rong pergi. 将容妃扶下去， Mohon tabib untuk mengobati racun. Gadis istana ini segera dihukum 即 mati. 刻杖毙。 Yang Mulia, ampunilah, hamba difitnah. Yang Mulia, Yang Mulia. Jika Dayang meninggal, maka tidak ada saksi. King King. Kesehatan Permaisuri Rong lebih penting. Kau harus patuh. Jangan buat aku susah. Ibu. Aku akan pergi ke istana Permaisuri Rong untuk melihat. Hari ini selesai. Aku juga lelah. 累了， Bibi, Shen Er akan mengantarmu pulang. King King, lihat. 你看， Inilah ketakutan. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. Semua orang sudah terbiasa. Kita sudah cukup lama berada di istana ini. 时日也不短了。 Kita akan terbiasa. Batuk. Batuk. Yang Mulia Rong Fei, bacakan isi hati. Saya benar-benar tak berdaya. Saya mengerti. Silakan mundur. Sister Rong Fei, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku akan meminta kepada Yang Mulia untuk mencari tabib terbaik. Iya. Kita semua akan baik-baik saja. Segera. Pangeran Regen memiliki kekuasaan yang besar. Sang kaisar anjing sudah tidak tahan lagi. Kamu harus baik-baik saja. Tunggu di benteng Wanjia. Kalian semua akan aman di sana. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin kembali ke masa lalu. Selama bertahun-tahun ini, Wan Rong dan Wan Qiu, 完全 juga King King. Dulu kita main mahjong bersama.
Saudari-saudariku yang dulu mengumpat kaisar anjing di belakang juga sudah pergi. Sungguh menyedihkan. Hidup yang menyedihkan. Hidup ini terlalu sulit. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti ingin membuka toko jahit. Membuat banyak pakaian baru yang cantik. Kalau kalian lewat, pasti mampir lihat aku. Aku akan buatkan pakaian baru untuk kalian. Kiki, aku akan buatkan pakaian baru untukmu. Baik. Sisakan uang untuk King buat pakaian baru. Masuklah. Masuk. Sudah masuk. Setelah kakak ratu meninggal, kakak permaisuri Rong juga meninggalkan kita. Saat itu terdengar kabar tentang reformasi baru Pangeran Residen. Seluruh istana dan rakyat bersorak gembira. Tapi aku mengerti. Kekuatan keluarga Wan sampai di sini saja. Sudah sampai pada batas kesabaran yang mulia. Yang mulia telah tiba. Hamba menghadap yang mulia. King. Terkena. Marah. Hamba tidak berani. King. Kamu tidak seharusnya seperti ini saat marah. Saat marah, boleh saja kamu marah padaku tanpa takut. Memarahi dan memukulku. Kita adalah suami istri, Kingku. Bukan seperti ini caramu. Kalau bisa memilih, siapa yang mau berpura-pura seumur hidup dengan orang seperti ini? Jika ada pilihan, siapa yang mau berakting seumur hidup dengan orang seperti ini? Kita adalah suami istri. Kita adalah satu keluarga. King tidak marah lagi. Kalau begitu, hukum kaisar untuk memijat King. Kaisar, ini adalah kesalahan hamba. Hari ini, silakan hukum hamba. Permaisuri Shen menerima perintah. Dengan mandat dari surga, Kaisar memerintahkan bahwa Permaisuri Shen adalah wanita yang baik dan berbudi pekerti, rajin dan lembut, berperilaku baik dan bijaksana. Di dalam rumah, berperilaku baik dan penuh kesopanan. Segera diangkat sebagai Permaisuri Agung, diperintahkan demikian. Hamba menerima titah. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. King. Jangan tinggalkan aku. Kau harus melangkah perlahan menjadi permaisuriku. King. Hamba merasa beruntung bisa masuk kamar bersama Yang Mulia dan Permaisuri. Yang Mulia biasanya membantu aku mengurus urusan istana. Kerja keras dan pengorbanan. Tidak perlu begitu formal, apalagi mengesampingkan perbedaan antara raja dan menteri. Aku dan kamu juga bisa dianggap sebagai keluarga. Ya,
Karena kita adalah keluarga. Ada satu hal yang ingin hamba sampaikan, tidak tahu apakah seharusnya, tapi tidak ada salahnya untuk diucapkan. Jabatan permaisuri sudah lama kosong. Adik perempuan ini selalu setia kepada kaisar. Saya berani memohon rahmat untuk permaisuri yang mulia. Baiklah. Jabatan permaisuri. Memang sudah saatnya dibicarakan. Terima kasih, Kaisar. Permaisuri Wan menerima perintah. Dengan perintah dari surga, sang kaisar memerintahkan bahwa Wan Guifei adalah seorang yang baik dan berbudi luhur, rajin dan lembut. Oleh karena itu, dia diangkat menjadi Huang Guifei. Demikianlah perintah ini. Saya mendengar. Sang kaisar kemarin telah mengangkat Wan Guifei menjadi Huang Guifei. Benar. Aku tahu kaisar dan permaisuri terdahulu adalah pasangan muda. Dengan cinta yang dalam. Namun sekarang posisi permaisuri sudah lama kosong. Menurut pendapatku, lebih baik langsung menetapkan Putri Suci sebagai permaisuri, agar tercipta ketenangan yang abadi. Ibu, sudah ada calon untuk posisi permaisuri. Anda tidak perlu berbicara lebih banyak. Apakah kamu ingin mengangkat penipu itu sebagai pengganti? Ibu, silakan istirahat dengan baik. Anak Anda akan datang lagi besok kepadamu. Bukan kamu yang melahirkannya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Aku lihat siapa yang membantunya duduk di tahta ini. Pergi. Panggil wanita hina bermarga Shen itu untukku. Ya. Saya, Selir, menyapa permaisuri. Semoga permaisuri selalu sehat dan bahagia. Mohon izin bicara. Pada hari pesta 1000 bunga, aku belum benar-benar memperhatikanmu. Sekarang setelah melihatnya, memang benar kau adalah bencana iblis. Aku merasa takut. Mohon Yang Mulia Ibu Suri beri penilaian. Ibu Suri belum mendengar jawabanmu. Jangan banyak bicara. Dua kakakmu yang pertama masuk istana. Sepertinya juga meninggal di dalam istana. Dua kakak itu mati sia-sia di dalam istana. Saya tidak berani lupa. Salah anak itu. Mereka terlalu bodoh. Menghalangi jalan yang tidak seharusnya dihalangi. Sayang sekali, Sheng Er masih belum cukup berani. Tidak berani membunuh Feng Qing. Hanya bisa berharap saya membantu dia sedikit. Sayangnya Feng Qing sudah meninggal. Kaisar juga sudah mengusirmu. Permaisuri. Apa maksud Anda ini? Feng Qing. Sampai mati tidak tahu. Setiap hari minum ramuan penenang yang sama. Itulah tanda kematiannya. Feng Qing hingga mati pun tidak tahu. Dalam ramuan penenang yang diminumnya setiap hari. Itulah tanda kematiannya. Jabatan permaisuri hanya boleh milik putri keluarga Wan. Keluarga Wan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Aku akan membunuhmu. Kaisar tidak akan melawan aku hanya karena seorang penipu yang menentang aku. Hari ini, aku akan membersihkan batu sandungan terakhir ini untuk Sheng Er. Orang datang. Berikan pir putih. Ternyata,
Ratu, kakak adalah orang yang bekerja sama dengan Wan Shi'er untuk membunuhmu. Sayangnya, aku bukan permaisuri yang lemah tak berdaya. Maksudmu apa? Kau berani memberontak. Permaisuri tua telah menghina nenek dan ibuku. Mereka masih menungguku pulang. Aku tidak bisa mati. Kau ingin melakukan apa? Tolong, tolong, tolong. Permaisuri Dowager wafat. Kau ingin melakukan apa? Aku ini permaisuri Dowager. Aku mencintaimu. Tapi kau benar-benar tidak seharusnya menyakiti kakak permaisuri. Hanya sebuah keluarga Feng. Juga ingin menduduki posisi tinggi. Dia sudah seharusnya mati. Perintah dari Raja Iblis. Kau datang tepat pada waktunya. Permaisuri Shen sangat berani. Hingga membunuh Kasim yang menyampaikan perintahku. Segera eksekusi dia. Yun King. Mari ke sini. Orang datang. Permaisuri baru saja kaget. Kirim seseorang untuk menemaniku. Ini Kaisar. Kau ingin membuang setelah dipakai. Kau kehilangan ibu sejak kecil. Kau adalah orang yang membesarkan aku dengan tanganmu sendiri. Kau yang secara langsung menyebabkan kematian ibuku, merampasnya dan membesarkanku. Aku sudah tidak ingat bagaimana penampilannya. Aku bisa bertahan. Tapi, King adalah orang yang paling ingin aku lindungi sejak menjadi kaisar. Mengapa kalian tidak bisa membiarkannya? Aku pikir kamu tidak terlalu peduli dengan Feng Qing yang melahirkan. Telah dihina selama bertahun-tahun. Juga tidak ada hukuman berat untuk si bayi. Benar. Aku sudah menunjukkan bahwa aku tidak peduli, sama sekali tidak peduli. Tapi kalian tetap tidak bisa membebaskanku. Permaisuri tidak berdaya, minum ramuan menenangkan. Tidak, tidak. Kamu tidak bisa sekejam itu. Aku adalah ibumu. Kamu tidak bisa sekejam itu, ya? Oh. King. Jangan takut. Nanti aku akan melindungimu. Yang mulia, kau sudah membalas dendam untuk permaisuri. Harus jelas. Aku bukan dia. King. Kau tidak patuh. Sungguh bisa membuat marah. Aku meremehkan kisah King dan Sanlang. Mereka adalah pasangan muda, ikatan darah yang dalam. Perintah satu-satunya dari sang kaisar adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. Dia tak bisa menunggu sedetik pun. Dia harus membalas dendam untuk orang yang dicintainya. Lalu, permaisuri meninggal mendadak di hari yang biasa. Dan surat penggantiku masih ada di atas. Nyonya, ada apa denganmu? Di mana Yang Mulia? Biasanya, ketika ada petir, Yang Mulia akan datang ke sini.
Nyonya, malam ini Yang Mulia pergi ke Balai Qianqiu. Balai Qianqiu. Apa itu? Ini apa lagi? Pergi panggil Kaisar datang. Kaisar mabuk. Pasti itu wanita kecil licik itu yang berbuat. Jangan biarkan Kaisar pergi. Permaisuri Kaisar. Unuch Jiang dari Istana Fengzang datang menyampaikan pesan. Katanya permaisuri tinggi sedang sakit. Tolong panggil Kaisar sebentar. Kalau dia sakit, suruh dia panggil tabib istana. Aku kan tidak bisa mengobati. Unuch Jiang bilang ada urusan permaisuri. Nyonya, akhir-akhir ini sangat sedih. Dia sangat ingin melihat Kaisar sekali. Permaisuri sangat berduka. Kamu juga tidak menghiraukan Wan Guifei. Takutnya Pangeran Regent akan curiga. Ini salahku. Aku berjanji padamu seumur hidup berdua. Tapi bagaimana menghadapi wanita lain? Jika dia tidak mencintaiku dan San, masih banyak waktu ke depan, Lang. Mengantar Kaisar dengan hormat. Sang Kaisar baru saja pergi. Ju ini diam-diam membawa barang masuk. Pasti ada urusan lain. Nyonya, buah lembu emas ini memang berkhasiat. Anda memijat bagian dalam wanita setiap hari dengan ini. Sekarang posisi Kaisar sudah 10 tahun. Setiap malam menginap di istana Qiuwei. Jika diberi waktu, Nyonya pasti bisa hamil seorang pangeran. Itu sudah pasti. Benda ini tidak hanya membuat pria tidak bisa berhenti memberi nutrisi pada bagian intim, tetapi juga memiliki efek membantu kehamilan. Segera bawa ke tempat lama dan simpan baik-baik. Jangan sampai ada yang menemukannya. Benda ini benar-benar memiliki khasiat luar biasa. Benar-benar pasti. Jadi permaisuri Shen menggunakan benda ini. Sehingga Kaisar memanjakannya siang dan malam. Yang Mulia, Anda sampai sekarang juga seperti ini. Benda ini juga memiliki khasiat membantu kehamilan. Benar. Jika benar memiliki putra Kaisar, maka posisi permaisuri pasti akan menjadi milik saya. Hei. Ratu sudah sampai di pintu. Angin, kenapa di sini terasa panas dan gatal? Shen Wanyi, si rubah licik itu, memang menggunakan barang murahan seperti ini untuk menggoda Kaisar. Ratu, mungkin ini pertama kali Anda menggunakannya, jadi belum terbiasa. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Yang Mulia, tunggu dulu. Sakit. Ah, ini darah. Tabib Ling, Yang Mulia. Apa yang sedang terjadi ini? Yang Mulia sama sekali tidak menggunakan minyak esensial. Setelah menggunakan ini, akan menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan pendarahan di area bawah. Bahkan apalagi. Bahkan bisa sampai luka bernanah dan berbau busuk. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Yang Mulia. Orang yang mengirimi Anda minyak esensial pasti bermaksud jahat. Anda harus lebih waspada. Untungnya Anda menggunakan potongan pendek yang modis. Mungkin masih bisa diperbaiki. Saya akan pergi mengambilkan obat untuk Anda. Lalu kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Yang Mulia. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya benar-benar hanya ingin yang terbaik untuk Yang Mulia. Bawakan orang, aku tidak mau melihatnya lagi. Bawa keluar aku. Nyonya, hamba juga setia sepenuh hati.
Hamba juga terperangkap oleh tipu muslihat orang lain. Nyonya, Nyonya. Selir mulia. Selir mulia. Jangan teriak lagi, kau anjing yang baik. Sayang salah pilih tuan. Kamu yang membuatku celaka. Kamu yang ingin mencelakai permaisuri Gui Fei. Iya, kenapa? Saat kamu membunuh Rong Fei. Apakah kamu tidak pernah berpikir hari seperti ini akan datang? Apakah kamu tidak tahu? Aku adalah orang yang membalas dendam. Dan tuanmu juga hampir sampai, kan? Tidak. Ada yang ingin membunuh permaisuri Gui Fei. Ada yang ingin membunuh permaisuri Gui Fei. Ah, penjaga. Penjaga, penjaga. Masih diam saja kenapa? Biarkan dia berteriak-teriak di sini. Hai. DJ. Nona ini. Kamu kesulitan berjalan. Mulai sekarang aku yang akan datang, tidak apa-apa. King King, ini sup baru buatanku. Cepat coba ya. Ada apa? Kue kering ini rasanya sama seperti yang dibuat nenekku. Sungguh, kakak, aku rindu nenek dan ibu. Apakah aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi? Begitu masuk gerbang istana, dalamnya seperti lautan. Aku dan kakak Rong Fei masuk ke kediaman putra mahkota saat berusia 15 tahun. Sejak saat itu, kami tidak pernah kembali ke ibu kota. Saya ingat Ratu Rong pernah berkata, setelah segala sesuatunya hancur, dia ingin meminta satu anugerah dari Yang Mulia, agar dia bisa bertemu keluarganya. Namun, itu semua tidak terwujud. Permaisuri Shen. Ini adalah permintaan dari Yang Mulia untuk Anda. Mutiara malam yang dipersembahkan dari Laut Dong. Dan semua hadiah ini adalah dari Kaisar untuk Anda. Terima kasih, Kaisar. Para pelayan sudah mengantarkannya ke dalam istana untuk Anda. Kaisar anjing ini ternyata tahu cara menyayangi orang. Jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi permaisuri. Permaisuri adalah orang yang paling dicintai Kaisar. Tentu saja Kaisar tidak berani terang-terangan memfavoritkan dia. Sedangkan aku, hanya seorang pengganti yang tidak terlalu penting saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang lain menghinaku demi Kaisar anjing itu. Aku tidak akan membiarkannya. King King. Aku benar-benar merindukan saat kakakmu dan yang lain masih ada. Waktu itu, kami beberapa saudari selalu berkumpul di Istana Permaisuri setiap hari. Hari-hari itu sungguh sangat bahagia. Tunggu sebentar lagi. Tunggu aku membalas dendam untuk beberapa kakak. Kita akan keluar dari istana bersama. Aku akan membawamu ke padang rumput. Biarkan ayahku mengajarkanmu ilmu menembak. Baik. Semua dengarkan King King. Permaisuri Shen dan Permaisuri Zhen. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Wan Guifei. Wan Guifei mengundang dua nyonya untuk datang ke tempatnya dan minum segelas anggur. Pesta ulang tahun Wan Sheng'er. Pasti akan menjadi pesta berbahaya. Itu tergantung siapa yang mengatur pesta berbahaya itu. Tunggu. Kalian mau kemana? Kembali, Ratu Zhenfei. Ini adalah Wangian Huanyi yang baru datang. Hamba patut titah mengantarkannya ke istana Fengsang. Yang Mulia sangat menyukai ini. Wangian Huanyi ini, saya sudah bertahun-tahun di istana, belum pernah melihatnya. Tak heran. Tidak heran apa. Dalam kota uji ini ada cukup banyak emas. Sudah lama tidak bertemu kalian, adik-adik. Hari ini adalah hari ulang tahunku.
Ingin mengundang kalian untuk berkumpul. Terima kasih, Permaisuri Agung. Permaisuri Shen, kamu berasal dari keluarga militer, pandai menggunakan senjata. Hari ini kenapa tidak biarkan para adik-adik melihatnya? Wan Guifei. Kita semua adalah saudara perempuan yang melayani kaisar. Sekarang Shen Guifei bahkan menjadi Guifei Agung. Statusnya sangat terhormat. Bagaimana mungkin dia datang untuk tampil di depan kita? Pergi. Pergi sana. Zhenfei, kamu juga sudah lama di istana. Tapi aturan sekecil ini saja tidak mengerti. Di harem ini, aku yang memutuskan segalanya. Dia diangkat jadi permaisuri agung, lalu apa? Tetap saja cuma seorang jenderal perbatasan biasa. Kamu mau mainkan senjata ini atau tidak? Kamu mau mainkan senjata ini atau tidak? Karena Wan Guifei menghargai saya, maka aku tidak akan menolak. Aku akan pergi mengganti pakaian dulu. Kaisar telah tiba. Semoga Kaisar berbahagia. Silakan berdiri. Hari ini adalah ulang tahun Guifei Agung. Tidak perlu melakukan penghormatan besar ini. Kenapa Shen Guifei tidak datang? Hamba menghadap Yang Mulia Kaisar. Semoga Yang Mulia Kaisar selalu diberkati. Mengapa selir tinggi Shen berdandan seperti ini? Yang Mulia Kaisar, hamba mendengar bahwa selir tinggi Shen sangat mahir bermain tombak. Ingin meminta dia menunjukkan kepada hamba. Yang Mulia Kaisar, permaisuri kami adalah selir tinggi kekaisaran yang diangkat langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Bagaimana mungkin dia tampil di hadapan orang seperti penari istana? Memohon Kaisar untuk berpikir ulang. Kaisar, saya ingin melihatnya. Kalau begitu, jika Wan Guifei ingin melihatnya, Guifei Shen akan memperagakan satu set. Hari ini bagaimanapun juga pesta keluarga, tidak apa-apa. Kupikir akan lebih dimanjakan. Tapi cuma mengandalkan satu wajah, sama seperti permaisuri yang terdahulu. Hanya wajahnya saja. Memang, Yang Mulia paling menyayangi Wan Guifei. Dia hanya seekor burung yang biasa dimainkan. Kalau begitu, aku akan menunjukkan sesuatu kepada Wan Guifei. Wan Guifei, perhatikan baik-baik. Hebat, Shen Guifei memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Fan Er, kamu juga mengerti sedikit tentang seni bela diri. Pergi buatkan lawan untuk Shen Guifei. Baik. Shen Guifei, hamba meminta Fei Er membantumu. Kau malah melukainya. Yang Mulia, hamba tidak menyangka kemampuan pelayan ini begitu buruk. Hanya tidak sengaja. Mohon Kaisar menghukum saya. Tentu saja harus dihukum. Dupa yang kamu tumpahkan ini adalah dupa sambutan yang Kaisar berikan khusus untuk saya. Sangat berharga. Ah. Kaisar, apakah Anda akan memihak selir Shen? Dupa yang dia tumpahkan ini adalah hadiah dari Kaisar untuk saya. Dia telah mengacaukan pesta ulang tahun saya. Kalau Anda tidak menghukumnya, saya tidak setuju. Kalau begitu, Baginda ingin menghukumnya bagaimana? Saya tahu selir Shen adalah kesayangan Kaisar. Kalau begitu saya hukum dia berlutut selama 2 jam ini. Ini tidak berlebihan, kan? Kalau begitu, baiklah. Selir Shen sudah bertahun-tahun di istana. Bertindak masih begitu sembrono. Pasti akan diberi hukuman ringan sebagai peringatan keras. Ya, saya mengaku bersalah.
Kakak Zhifei. Kakak kesulitan berjalan. Ini untuk apa? King, kita sudah bilang, bahagia dibagi bersama, susah pun ditanggung bersama. Ini cuma berlutut saja. Aku cuma pincang, bukan lumpuh. Aku benar-benar iri padamu. Di istana belakang yang penuh pertaruhan hidup dan mati ini, masih bisa memainkan drama persaudaraan yang dalam. Permaisuri Shen, apakah kau sangat kecewa? Tidak peduli seberapa kau dimanjakan, yang paling dicintai kaisar tetap aku. Kau, seumur hidupmu hanyalah pengganti saja. King. Kaisar sampai sekarang pun tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Sungguh menyedihkan. King. Tidak apa-apa. Anjing kaisar, ada apa istimewanya? Siapa yang peduli dengan perasaannya? Aku juga tidak pernah menyukainya, tidak pernah. Haha. Nyonya, silakan bangun. Pergi pakai mantel. Tabib, apapun caranya, harus menyelamatkan Shen Guixin. Aku pasti akan memberi hadiah besar. Suara apa itu? Aku maksudkan sebisa mungkin. Salam, Yang Mulia. Silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang terjadi dengan selir Shen? Bilang. Lapor, Yang Mulia. Selir Shen mengalami keguguran. Apa yang kau katakan? Yang Mulia. Apakah aku benar-benar hamil? King. Ini salahku. Aku yang mengecewakanmu. Yang Mulia. Anakku benar-benar hilang. King. Kita akan punya anak lagi. King. Kita akan punya anak lagi. Yang Mulia. Aku tidak bisa bertemu nenek dan ibu lagi. Ajie juga sudah meninggal. Sekarang bahkan anakku pun sudah tidak ada lagi. Kamu membuatku patuh. Aku sudah melakukan semua yang membuatku mendengarkan. Tapi kenapa? Kenapa masih berakhir seperti ini? Katakan padaku. Hahaha. Keluarga Feng jelas-jelas sudah mengundurkan diri dan pensiun. Kenapa keluarga Wan masih tidak mau melepaskan mereka? Saburo. Aku tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi. Sekarang aku bahkan kehilangan Changping. Mereka membunuh Changping. Kau menyuruhku bersabar, aku mengerti. Aku sudah sabar, aku sudah mengalah, tapi kenapa? Kenapa aku tetap jatuh pada nasib ini? Katakan padaku. Katakan padaku. Yang Mulia, Permaisuri Wan datang. Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu bahwa selir Guifei sedang hamil. Kalau saya tahu, saya tidak akan menghukumnya seperti ini. Apalagi,
Apalagi saat itu Yang Mulia juga ada di tempat. Wan Guifei, anak itu jelas hilang di istanamu. Kau masih saja berdalih. Yang Mulia, hamba hanya tidak sengaja melakukan kesalahan. Hamba rela menerima hukuman tapi. Semoga Yang Mulia tidak salah paham. Hamba merasa jijik pada diri sendiri. Dengar dengan jelas. Yang Mulia masih tidak ingin menghukum dia. Dengar dengan jelas. Kita kehilangan satu anak lagi. Aku sama sakit hatinya denganmu. Tapi perintah Kaisar sulit dilanggar. Karena Kaisar sudah memutuskan. Untuk apa kau masih bertanya padaku? Selir Agung sangat sombong dan sewenang-wenang. Menyebabkan pewaris tahta kehilangan perintah. Dilarang keluar dari istana Fengzang tanpa perintah Kaisar. Tidak boleh pergi setapapun. Aku menerima hukuman ini. Tunggulah aku sebentar lagi. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Mengantar Kaisar dengan hormat. King, kamu jelas tahu bahwa kamu sudah hamil. Jelas tahu bahwa dupa itu terbuat dari kasturi. Kamu memang sengaja ingin mengambil nyawa anak itu. Kakak Zhenfei bahkan tidak mau tahu soal ini. Ku hanya tidak ingin mengandung anaknya. Apa salahnya? Anak Shen Wanying hanya bisa lahir di padang rumput yang bebas dan merdeka. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melahirkan seumur hidupku. Yang Mulia. Apakah Kaisar sudah datang? Tidak, belum. Tapi Yang Mulia, Kaisar memberi Yang Mulia satu set alat teh dari porselen es giok. Hati Kaisar masih memikirkan Yang Mulia. Aku memang sudah tahu. Raja hanya merasa kasihan pada wanita rendahan itu. Karena keguguran bayinya saja. Semuanya salahnya sendiri karena tidak berusaha. Dia berasal dari keluarga jenderal. Tapi cuma berlutut sebentar sudah keguguran. Feng Er. Cepat ambilkan teh PUR terbaik. Aku akan pakai perlengkapan teh pemberian raja sekarang juga. Minum teh. Bagaimana? Segalanya sudah beres di tempat. Peralatan teh yang digunakan pasti akan cepat menyebabkan penyakit. Dulu dia menggunakan peralatan teh beracun, yang menyebabkan kematian permaisuri. Sekarang akhirnya giliran dia. King. Kamu harus benar-benar memikirkannya. Kamu baru saja keguguran. Obat ini juga sangat kuat efeknya. Kamu seperti mempertaruhkan nyawamu dengannya. Kalau tidak seperti ini, bagaimana memaksanya segera berkonflik dengan Kaisar itu? Beberapa kakak perempuan sudah meninggal. Apa artinya jika hanya nyawaku yang tersisa? Juer, cepat pergi ke istana pengobatan. Panggil semua tabib istana. Tabib istana. Sebenarnya apa yang terjadi? Jika Selir Shen mengalami sesuatu yang buruk, kalian semua akan ikut mati bersamanya. Yang Mulia, Permaisuri Shen terkena racun. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga agar saya bisa masuk. Saya benar-benar ada urusan mendesak. Nona Feng, Permaisuri Shen dalam kondisi parah. Yang Mulia sekarang tidak menerima siapapun. Yang Mulia, istri kami sakit. Mohon Yang Mulia izinkan hamba membawa seorang tabib ke sana untuk memeriksa istri kami.
King. Dia mencintai mati-matian. Jangan kira hamba tidak tahu tentang itu. Kau kembali dan beritahu dia, jika ada sesuatu yang buruk menimpa King-Kingku. Aku yang membuatnya mati. Pergi. Yang mulia, penyakit Nyonya Shen tidak ada hubungannya dengan Nyonya kita. Nyonya kita benar-benar sakit. Dia sangat sakit, sangat parah. Yang mulia. Niu. Ini untuk apa? Aku tidak akan mati. Di mana tabib istana? Selir Shen sakit. Tabib istana semua dipanggil Kaisar ke Balai Qianqiu. Aku ingin pergi memohon kepada Kaisar, agar aku diperbolehkan memanggil tabib untuk merawatmu. Tapi kenapa? Tapi Yang Mulia berkata, Nyonya, Anda sudah meninggal. Apa hubungannya dengan dia? Masih berkata begitu. Jika ada sesuatu pada Selir Shen, berharap Nyonya mau menemani dalam kubur. Yang Mulia. Apakah Yang Mulia benar-benar berkata begitu? Yang Mulia. Kaisar benar-benar ingin memiliki anak untuk mati. Ah, Kaisar. Penyakit Permaisuri Shen sembuh dengan sangat cepat. Sama-sama. Dengar-dengar pada hari itu Pangeran Residen mendengar Permaisuri sakit. Membawa tabib masuk ke istana pada malam hari, menyelamatkan Permaisuri. Permaisuri memiliki kakak laki-laki yang melindungi Anda. Aku benar-benar iri. Aku dan kakak kandung seibu. Tentu saja kakak tidak akan mengabaikanku. Namun Pangeran Residen membawa tabib menyusup ke istana di malam hari. Lalu diturunkan satu pangkat oleh Kaisar. Hari ini juga membela ratu. Namun dimarahi Kaisar di depan para menteri. Lalu bagaimana? Kaisar hanya marah sesaat sehingga menghukum kakakku. Benarkah? Saat aku belajar menunggang kuda dan jatuh, kakakku yang sulung menggendongku pulang. Saat aku masih kecil dan nakal, ketika ayah memarahiku, kakakku yang kedua melindungiku, menerima cambukan untukku. Wan Sheng sebenarnya aku juga punya orang yang melindungiku. Itu adalah Shen Wanrong. Mereka melawanku. Mereka pantas mendapatkannya. Sang Raja paling mencintaiku. Mereka bahkan ingin merebutnya dariku. Sang Raja. Jika Sang Raja benar-benar mencintaimu, aku tidak akan berdiri di depanmu seperti ini. Kaisar juga tidak akan mengabaikan hidup dan matimu demi aku. Tahukah kamu? Kakak Permaisuri diracun diam-diam oleh Permaisuri Ibu. Pada hari Kaisar mengetahui kebenarannya, Permaisuri Ibu tiba-tiba meninggal. Kakak Permaisuri diracun diam-diam oleh Permaisuri Ibu. Pada hari Kaisar mengetahui kebenarannya, Permaisuri tua meninggal mendadak. Maksudmu apa? Kita sudah membantu dia begitu banyak. Itu bibi saya yang mendukungnya naik tahta. Tapi dia malah membunuhnya. Kau tahu betapa benci dan sakit hatinya Kaisar terhadap kakak Permaisuri. Aku mengerti. Kau sedang menghasut hubungan antara aku dan Kaisar. Tunggu sampai aku hamil anak Kaisar dan menjadi Permaisuri. Kalian semua yang menggoda Kaisar, pelacur kecil, harus mati. Semua orang bilang bahwa aroma sambutan yang diberikan Kaisar padamu adalah tanda kasih sayangnya yang istimewa. Kau mencium baunya siang dan malam. Apakah kau tidak merasakan ada yang aneh? Apa maksudmu? Sudah bertahun-tahun, kamu tidak pernah meragukan
bahwa semua ini hanya imajinasi. 全是设想。 Kamu sudah menggunakannya bertahun-tahun dan tidak bisa punya anak. Kalau tidak percaya, biarkan saudaramu mencari 找 dokter, 医生， dan dia akan tahu. Yang mulia tidak akan memperlakukanmu seperti itu. 这是二变的宝物。 Menang dengan tangan bersih. Menang. Terima kekalahan dengan lapang dada. Mutiara Malam Laut Timur yang kemarin diberikan oleh Kaisar Anjing itu menjadi milikku. Ini dia, keluarkan mutiaraku. Permaisuri, ini adalah barang paling berharga yang diberikan Kaisar untukmu. Begitu saja diberikan kepada Permaisuri Zhen. Kenapa? Kamu ini seperti kaki kecil, masih ingin semua utang tuanmu lunas juga. Aku mulai mengerti. Mengapa kakak Rongfei dan kakak Permaisuri sangat miskin dan tak punya apa-apa. Kalau perasaan baik, semuanya kamu yang ambil. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa semua orang bilang aku ini wanita terkaya di dalam harem ini? Selir Shen dan Selir Zhen di istana terjadi masalah. Keluarga Wan memberontak. Pangeran Residen Wan King dan Selir Wan bekerja sama dari dalam dan luar. Mereka menyerang istana. Apa? King, ayo cepat. Wan Jia sudah berbalik. Wan Shi tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kita segera cari tempat aman untuk bersembunyi. Bergerak. Dua bibi, ada apa? Ayo ke sini, lepaskan mereka. King, tinggalkan dua orang untuk mengawasi mereka. Jangan bergerak. Yang lain ikut aku ke istana Yangxin. Baik. Apakah dia sedang menyuruh orang melindungiku? Selir nakal memberontak. Teriakan pembunuhan dan jeritan kesakitan memenuhi seluruh kota kerajaan selama 3 hari penuh. Ketika ayahku membawa pasukan padang rumput sebanyak 100.000 tentara muncul di kota kerajaan. Drama ini akhirnya berakhir secara tiba-tiba. Pangeran Residen Wan King dieksekusi di tempat. Wan Shiki dan sisa-sisa musuh di penjara. Wan Sheng'er ditangkap hidup-hidup. Sampai saat ini. Apakah ada yang ingin kau katakan? Hamba tidak ada yang bisa dikatakan, tidak bisa dibedakan. 3 anak durhaka itu milikmu, termasuk yang 2 di keluarga Shen, termasuk Permaisuri Rong. Semua itu adalah akibat perbuatanku. Apakah kau sedikit pun menyesal? Menyesal. Aku tentu sangat menyesal. Aku seharusnya tidak membunuh mereka. Yang seharusnya aku bunuh adalah Yang Mulia. Justru engkau yang terus-menerus bilang mencintaiku. Ingin bersamaku seumur hidup, berdua saja. Namun engkau adalah seorang kaisar. Bagaimana aku bisa percaya apa yang kau katakan? Akhirnya hari ini tiba juga. Aku sudah sabar menghadapi kalian selama 20 tahun. Selama 20 tahun penuh. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kau hancurkan dengan tanganmu semua yang aku cintai. Aku sudah cukup sabar. Sudah waktunya kau turun. Ingat saat anakku diabaikan. Aku sudah cukup sabar. Akhirnya saatnya tiba, kamu turun. Saatnya kamu minta maaf pada King dan anakku.
Baginda, hamba tidak bersalah. Justru kamu yang menipu hamba. King, kemari. King. Akhirnya menunggu hari ini. Aku sudah berjanji padamu. Untukmu. Untuk Changle, Changping, dan kedamaian kita, aku akan menuntut keadilan. King. Sekarang kau bunuh dia. Balaskan dendam anakku. King sudah meninggal. King. Aku ingin kau yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kau bunuh dia. Barulah aku bisa memaafkanmu. Yang mulia, serahkan dia kepadaku untuk diadili. Saat istana kacau, kau tidak membunuhku. Aku memberimu pilihan untuk mati dengan cara yang terhormat. Kudengar ayahmu mendapat jasa menyelamatkan Raja Qin. Shen Wannying. Aku mati di dalam istana ini. Kau adalah permaisuri kedua. Raja tidak akan pernah menganggapmu sebagai ayah lagi. Dia harus waspada terhadapmu seumur hidupnya. Feng Qing sudah mati. Yang sedih adalah sang raja. Bukan aku. Kau sama sekali tidak mencintai sang raja. Kenapa kau tidak mencintai? Siapa bilang orang di istana harus mencintai sang raja? Aku tidak bisa mencintai diriku sendiri. Surat tertutup. Kamu salah. Kita semua salah. Ternyata di istana ini ada orang yang tidak mencintai raja. Lalu mengapa kita harus bertarung sampai salah satu dari kita mati? Mengapa aku harus membencimu karena kamu menjadi permaisuri? Dan mengapa kamu harus membenciku karena aku merebut raja? Kita semua terlalu bodoh. Permaisuri Shen. Lembut dan berbudi pekerti, anggun dan penuh wibawa, patut menjadi teladan bagi seluruh wanita di dunia, untuk menghormati leluhur. Kini diangkat menjadi permaisuri, ibu bagi seluruh negeri. Yang mulia, minumlah agar sadar. King. Kau akhirnya kembali menjadi permaisuriku. Yang mulia, kita sudah minum anggur hexing sekali. Kali ini tidak usah diminum lagi. Ya, minum sekali lagi. Kakak Feng Qing pasti sedang sedih di bawah sana. Kau adalah Feng Qing, ya. Permaisuri yang paling kucintai. Kau adalah Feng Qing, ya. Permaisuri yang paling kucintai. Yang mulia, namaku Shen Wannying. Ayahku adalah jenderal perbatasan yang berjasa besar dalam militer. King adalah nama kecilku. Iya.
Kau memang king-kingku. Permainan pengganti kaisar sudah 这场游 berakhir. 戏已经结束了， Mulai sekarang, istana dalam ini hanya ada Shen 只 Wanying 有他 seorang. 们一人。 Baik. Kalau begitu, ikuti kata ratu. Orang datang. Sampaikan perintah. Aku ingin memperluas harem. Pilihlah para gadis. Siapapun yang dapat menemukan seorang gadis yang mirip dengan permaisuri 面容相似皇后者， akan mendapatkan imbalan besar. Baik. King. Siapa yang mencarimu? Kaisar di depan ini gila. Dia bertahun-tahun bermimpi di tengah malam. Orang yang ingin dia temui sudah meninggal dunia. Hingga hari ini, baru aku mengerti. Ini adalah balas dendam terdalam dari permaisuri Ajie terhadap istana ini, terhadap pria ini. 最深的报复。 Kaisar telah menemukan Laksamana Jiangnan. Menghadirkan seorang wanita cantik. Melihat lukisannya sangat mirip dengan ratu. Baik. Bagus sekali. Bisa bertemu lagi dengan king-kingku. Kaisar anjing ini memang sulit 这 berubah. 狗改不了吃屎。 Tapi ini malah membuat kakak Fengking di bawah jadi tidak nyaman. 姐姐了 Kaisar ini juga orang yang 是 malang. 人之人 Selama saudari-saudari di harem kita bahagia. Yang lain biarkan 随 saja. 他去吧。 Benar. Permaisuri yang bijak baru saja menemukan sesuatu yang disebut masker wajah. Dia bilang itu akan membantu kita merawat kulit hari ini. Kalau kita tidak segera pergi, 就要赶 kita tidak akan sempat. Ayo cepat pergi.